Mahasiswa yang budiman, kali ini Pak Edi akan membahas tentang kajian semiotika yang terkait dengan komunikasi pemasaran. Jadi di mana kalian adalah mahasiswa desain komunikasi visual, di mana di dalam bidang komunikasi visual itu sangat terkait dengan bidang-bidang ilmu yang beragam. Di antaranya adalah bidang ilmu komunikasi dan juga bidang ilmu ekonomi, di mana kalian juga akan menunjang suatu kegiatan ekonomi, yaitu melakukan kegiatan pemasaran suatu produk ataupun barang ataupun jasa melalui kegiatan pemasaran yang ditunjang oleh media-media promosi, media periklanan, ya, sehingga pesan-pesan penjualan itu disampaikan melalui bahasa baik dalam penyampaiannya melalui komunikasi secara verbal ataupun secara non-verbal. Nah, di sini tentu ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa visual ataupun bahasa non-verbal, ini tidak lepas dari persoalan tanda. Bahwa sesuatu perwujudan visual yang bisa dimaknai tidak hanya terkait pada dirinya, pada bentuk yang dilihat, tapi bisa terkait pada sesuatu yang lain. Atau suatu bentuk visual tadi itu merepresentasikan sesuatu yang lain, maka dalam kajian semiotika itu dikatakan sebagai sebuah tanda. Maka tanda ini digunakan dalam kegiatan komunikasi terkhusus pada juga kegiatan komunikasi pemasaran, komunikasi penjualan, komunikasi bisnis. Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ya dalam kajian kita nanti, ini hasil penelitian Pak Edi juga, di mana produk yang dikemas dalam suatu kemasan produk itu syarat akan tanda-tanda yang menyampaikan pesan penjualan, bahkan dia bisa mengidentifikasi atau merepresentasikan segmen pasar tertentu. Nah, dalam hal ini Pak Edi mengambil satu contoh, yaitu sebuah kemasan produk parfum. Ini sebagai sebuah kajian semiotik, nanti kita akan melihat bagaimana keterkaitan antara produk desain yang mampu menyampaikan pesan penjualan yang ditujukan untuk target konsumen tertentu. Dalam hal ini terkait dengan gender. Jadi kalau kita melihat bagian ini ya, setelah ini ya, dimana kita ambil satu contoh, ada dua botol kemasan produk parfum, ya. Yang satu Vitalis, satunya Master, ya. Tentu dari melihat bentuk dan tanda-tanda yang ada di dalam kemasan tadi, baik secara bentuk kemasannya ataupun unsur-unsur visual yang ditempatkan dalam botol tersebut, kita akan melihat adanya
fungsi komunikasi pemasaran. Dalam hal ini terkait dengan siapa yang menjadi target konsumen produk tersebut. Nah, di mana pesan-pesan penjualan tadi disampaikan dalam dua bentuk pesan, yang berupa pesan verbal. Di situ kita bisa melihat ada narasi tekstual, ya, ada teks-teks yang dibubuhkan dalam botol kemasan tersebut. Si tekstual itulah merupakan satu bentuk pesan verbal. Sementara juga kalau kita lihat ada juga pesan non verbal, bisa berupa warna, bentuk, ya. Nah, di situ ada pesan non-verbal yang bisa menyampaikan pesan penjualan. Dalam hal ini terkait dengan seolah-olah mengatakan produk ini adalah kami tujukan agar bisa dikonsumsi oleh mereka-mereka yang memiliki karakter sesuai dengan karakter produknya yang bisa dilihat dari bentuk kemasannya itu sendiri. Misalnya tujuannya pada segmen gender, kalau kita melihat bahwa sebuah produk itu juga ternyata ditujukan tidak kepada seluruh khalayak. Ada produk-produk tertentu yang ditujukan untuk segmentasi gender tertentu. Misalnya produk untuk for men, untuk laki-laki dewasa. For women, untuk perempuan dewasa. For girl, untuk remaja perempuan. Kemudian juga for boy, untuk produk untuk anak laki-laki remaja. Bahkan untuk baby girl atau baby boy, untuk anak bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Nah, kalau kita melihat segmentasi yang beragam tadi, tentu produk tersebut harus bisa mengkomunikasikan kepada siapa produk ini ditujukan. Nah, tentu kita tidak akan bisa hanya mengandalkan pesan verbal tekstual, misalnya dituliskan di situ untuk for boy atau for girl, tidak. Tapi ternyata akan bisa ditangkap lebih ketika disampaikan melalui tanda-tanda yang bisa dilihat secara visual. Ya. Maka perancangan desain kemasan tersebut ini akan mempertimbangkan aspek semiotik. Nah, kalian yang pada semester ini mengkaji tentang semiotika tentu akan memahami dan mempraktekkan, ya, menganalisa bagaimana sebuah tanda itu diciptakan untuk tujuan-tujuan penyampaian pesan-pesan untuk tujuan tertentu. Ya. Dalam konteks pembahasan kita kali ini adalah untuk tujuan komunikasi pemasaran. Nah, kita lanjutkan. Jadi, apa itu komunikasi pemasaran? Itu Terence Jim. Ini komunikasi pemasaran merupakan representasi, ya, gabungan semua unsur-unsur dalam bauran pemasaran yang memfasilitasi terjadinya transfer nilai ataupun pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau klien. Jadi pemasaran ini tidak hanya dilakukan dalam satu bentuk atau satu unsur tertentu dalam kegiatan pemasaran. Dalam marketing mix atau pemasaran, misalnya, kita mengenal satu kegiatan pemasaran itu bisa disampaikan melalui publikasi, promosi, ya, periklanan, direct selling,
penjualan langsung, ya, ataupun public relation, kehumasan. Ya. Tentu komunikasi pemasaran ini bisa diwujudkan dalam kegiatan dalam bauran pemasaran tadi. Nah, di mana apa kegiatan ini adalah adanya sebuah transfer nilai. Jadi kalau tadi kan transfer nilai ini bisa disampaikan melalui dikomunikasikan. Ada nilai-nilai tertentu dari suatu produk, keunggulan-keunggulan produk yang bisa disampaikan kepada audiens melalui sebuah media iklan ya tentang nilai-nilai tersebut sehingga bisa sampai kepada audiensnya dan meyakinkan adanya nilai-nilai suatu produk ya yang tentu sangat bisa secara persuasif memancing adanya kebutuhan, adanya nilai dari suatu produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Jadi transfer nilai tadi yang membangun sebuah arti, namanya misalnya contohnya artinya apa? Adanya need, adanya kebutuhan. Dan ini disampaikan kepada khalayak ramai karena semakin banyak orang yang bisa kita sampaikan akan adanya nilai-nilai kebergunaan suatu produk misalnya. Dan mereka itu layak memilikinya karena akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hasrat-hasrat dari konsumen, pelanggan ataupun klien. Maka ketika sampai pada mereka dan mereka betul terpersuasi, terbujuk dengan informasi pesan penjualan tadi, maka mereka akan melakukan tindakan penjualan. Entah membeli, loyal kepada produk tersebut. Nah, ini kegiatan itu disampaikan melalui bentuk-bentuk komunikasi pemasaran. Ya. Jadi melalui iklan, melalui salesman, ya, tenaga penjualan kan misalnya kalau kita datang ke supermarket ini, setelah sampai di kasir sudah beli, maka kita akan diberikan promosi oleh salesman. Pak, ini produk beli 2 dapat 1. Ini kupon promosi. Nah, mereka sebenarnya melakukan kegiatan komunikasi pemasaran, menyampaikan pesan penjualan. Kadang-kadang kita juga mikir, wah iya ya, pas murah, kupon murah. Ini beli 1, dapat 2. Nah, itu akhirnya kita terpujuk. Yang sebelumnya kita tidak terencana membeli, akhirnya dengan kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh salesman atau kasir di Alfamart atau di Indomaret, akhirnya kita membeli produk tersebut. Ini berarti kita terbujuk. Termasuk papan nama toko, ini juga sangat membujuk. Kadang-kadang kita di suatu perjalanan, ini kita haus, maka kita akan menentukan pilihan beli di toko mana. Itu kadang-kadang kita terbujuk oleh sebuah papan nama yang menarik perhatian sehingga kita akhirnya membelok ke toko tersebut gara-gara papan nama tadi. Ataupun display yang menarik di antara produk-produk yang sama di display sedemikian rupa, tapi kita akan tertarik oleh penataan ya produk yang sedemikian rupa. Adanya surat penawaran, brosur, sampai pada produk gratis. Kadang-kadang kita ditawari sebuah produk, misalnya minuman, maka kita diberikan sampel untuk diminum. Akhirnya setelah pemberian sampel produk tadi, kita merasakan dan kita merasakan adanya kebutuhan, hasrat-hasrat, nilai-nilai yang kita harapkan. Lalu kita akan mengkonsumsinya. Dan berbagai macam bentuk komunikasi pemasaran ini. Nah, ini ada satu kajian teoretik juga bahwa sebagian besar bentuk komunikasi pemasaran itu terjadi di tingkat merek. Ya. Karena kita terbujuk oleh brand-brand tertentu. Nah, atau sering kalau di masyarakat sering dikatakan ini korban iklan, korban merek tertentu. Ya, jadi merek ini sangat menentukan keberhasilan komunikasi pemasaran tersebut.
Di mana merek itu merupakan satu label yang tepat dan layak yang untuk menggambarkan suatu objek yang dipasar. Maka logo suatu produk itu kalau dia sudah menjadi merek yang unggul dan ataupun dia akhirnya merepresentasikan, menandakan dia sebagai sebuah tanda kesuksesan, misalnya contohnya Mercedes-Benz, Harley Davidson, itu kadang-kala mereknya digunakan sebagai penanda kesuksesan atau penanda strata sosial masyarakat tertentu. Jadi merek-merek kita memakai baju dengan satu merek tertentu, memakai tas dengan merek tertentu. Padahal kadang-kala juga, misalnya contohnya ya, kita merek tertentu misalnya pada produk fashion ini ya, dia buatan luar negeri, wah pesannya bahwa ini produk impor, padahal faktanya kadang-kala dibuat di Indonesia sendiri. Ya. Contohnya misalnya produk Nike, misalnya sepatu Nike. Wah, produk Amerika, seolah-olah bahwa ini mencerminkan gaya hidup Amerika. Ada produk tersebut diproduksi di Tangerang, di Majalengka. Ya, pabriknya ada di sana. Dibawa ke Amerika, ditempeli brand merek Nike, dijual ke Indonesia, harganya berlipat ganda. Ya, sebenarnya kalau produksi Cibaduyut di Bandung ada sentra produk sepatu. Ya. Nah, karena tidak punya brand yang terpercaya, akhirnya harganya pun di bawah dari brand yang terpercaya. Jadi pentingnya brand dalam kegiatan komunikasi pemasaran ini sangat menentukan kegiatan keberhasilan, kegiatan bisnis. Ya. Nah itu terkait dengan merek ya. Jadi dan membangun merek tersebut kadang-kala kita membutuhkan tanda-tanda, logo-logo, yang logo itu sendiri sebuah tanda. Jadi kegiatan pemanaan, menciptakan suatu logo untuk membangun brand itu adalah kegiatan semiotik, semiosis, kegiatan semiotika. Ya. Sehingga kalian bisa nantinya suatu menciptakan logo yang bisa membangun citra tertentu dan mempersuasi, membangun nilai-nilai tertentu di masyarakat pada akhirnya itu kegiatan semiotik atau semiosis. Nah, ini dibutuhkan kecakapan ya, dalam menciptakan logo. Itu kecakapan kalian sebagai mahasiswa, calon desainer grafis, desainer komunikasi visual untuk memahami aspek-aspek yang terkait tanda dan mampu juga mendesain, merancang sebuah tanda untuk menyampaikan pesan-pesan penjual, membangun citra merek yang berkualitas, berhabit, misalnya. Maka itu bisa dibangun melalui merek. Jadi agar sukses dalam memenangkan persaingan, tentu sebuah usaha penting untuk membangun merek atau melakukan branding bagi produknya ataupun bagi perusahaan. Sebuah produk yang tidak mampu di branding, tidak mampu dibangun merek, maka produk itu akan kalah di dalam persaingan. Ya, jadi brand itu merupakan jaminan kualitas yang akan memenangkan persaingan bisnis. Ya. Baik itu merek terhadap suatu produk ataupun perusahaan. Dan brand ini bisa diwujudkan dalam logo, dalam sebuah tanda, sebuah simbol yang merepresentasikan suatu kualitas tertentu yang akan menjadi merek atau brand suatu produk atau perusahaan. Yamaha itu logonya terbangun dari 3 garpu talang. Itu simbol. Ini simbol yang membangun merek Yamaha. Orang melihat logonya Yamaha.
ataupun Toyota dengan 3 lingkaran. Intersection 3 lingkaran itu betul-betul dari logonya orang tahu ini produk ini berkualitas. Ditambahi sebuah produk mobil kalau ditempeli. Nah, kalau produk tersebut tidak ada logonya, orang akan bertanya-tanya, ini produk ini brandnya siapa ini? Brand apa ini? Jadi tentu beda kalau ditempeli logo Wuling sama logo Toyota ya harganya pun jadi beda. Walaupun secara sekilas orang mungkin tidak mengetahui dalamnya seperti apa, tapi dengan adanya logo tadi orang akan percaya standar kualitas produk tersebut sesuai dengan standar dari apa yang dibangun oleh perusahaan pembuatnya. Tentu tidak sembarangan. Sebuah produk ditempeli, mobil ditempeli logo Toyota itu jaminan kualitas. Dan akan jatuh kalau kualitas sesungguhnya tidak setara dengan brand yang sudah dibangun. Nah, ini tentu tidak main-main sebuah perusahaan menempelkan logo. Logo itu sangat berarti untuk bagi meyakinkan konsumen untuk mengenal produk tersebut, termasuk sebagai jaminan kualitas dari brand merek produk tersebut. Jadi merek itu adalah sebuah nama, istilah, tanda, atau simbol, ataupun desain, ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut itu tadi. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu penjual atau kelompok penjual untuk membedakan mereka dari pesaing. Tadi sudah sebutkan tadi, sebuah produk ditempeli logo Toyota sama Wuling ya, itu orang akan mengenal ini produk ini brandnya siapa, mereknya siapa, perusahaan apa. Grup Astra dari Jepang, satunya Wuling dari Cina. Brandnya lain, harganya beda, jaminan kualitasnya beda. Dengan logonya saja orang sudah percaya. Dan perusahaan menempelkan logonya tidak main-main, dia tidak akan menipu dan tidak akan mengelabui konsumen. Lalu produk itu makanya akan diketahui brand yang ditempel apa-apa. Jadi ini jaminan kualitas. Termasuk tadi diferensiasi membedakan dari para pesaing ini tanda tadi, tanda berupa logo tadi itu akhirnya menjadi media untuk menyampaikan pesan ya, bahwa diferensiasi produk ini adalah suatu produk tertentu dari perusahaan tertentu yang merupakan pesaing dari produk yang lainnya. Jadi tanda tadi yang berupa brand tadi ya, bisa berwujud istilah, misalnya istilah apa? Misalnya nama ya Yamaha, Honda, ini kan sebuah nama. Kemudian ditandai dengan logo tertentu, Toyota itu dengan logo tertentu, orang mengenali brand tersebut. Jadi merek ini yang berupa tanda, simbol, ataupun bentuk desain, ataupun kombinasi dari semuanya itu, ini memiliki kemampuan untuk membawa atribut-atribut tertentu. Ya. Atribut-atribut tertentu itu yang bisa merasuki pikiran. Merasuki pikiran yang bisa menciptakan nilai terhadap produk tersebut maupun bagi pembelinya. Orang berani beli lebih mahal ketika mobil ditempeli logo Toyota dibandingkan ketika logo Wuling misalnya. Ini kan karena apa? Orang sudah di dalam pikirannya terbangun kualitas di dalam logo tersebut. Jadi merek akan memiliki kemampuan seperti itu. Ya. Jadi kalian paham bahwa tanda itu memiliki peran vital juga di dalam penjualan atau komunikasi bisnis. Ya. Bisa menjelaskan beserta contohnya tadi. Nah ini terkait dengan
konsumen atau segmentasi. Jadi konsumen itu tidak satu produk untuk seluruh konsumen, seluruh orang, tidak. Satu produk itu bisa diperuntukkan untuk satu segmen atau kelompok tertentu, bahkan berdasarkan gender. Yang di sini studi kasusnya adalah produk tertentu berdasarkan gender. Jadi ternyata dalam segmentasi gender produk parfum itu ada 6. Ya. Nah, ini kan merepresentasikan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi juga menggunakan bahasa simbol, bahasa tanda, ikon, ya, untuk menerangkan bagaimana segmentasi gender produk parfum. Ada 6 ya. Dari segi laki-laki yang secara ikonik kalian bisa melihat sebuah gambaran gestur laki-laki. Jadi kalian lihat di situ foto laki-laki dewasa, anak-anak, dan bayi. Secara gestur berbeda. Tapi secara umum pembagian gender besarnya ini adalah maskulin dan feminin. Laki-laki dan perempuan. Walaupun nanti dalam pembahasan tentang gender ini tidak ansih dikotomis. Ya, produk itu di sifat maskulinitas dan feminisme. Feminitas itu mewakili laki-laki dan perempuan saja. Ada spektrum gender di mana sifat laki-laki juga ada sifat feminisnya, di dalam perempuan ada sifat maskulinitasnya. Nah, itu pembahasan gender di dalam segmentasi nanti ya bisa lebih rumit lagi kalau kita lebih jauh meninjau terkait dengan sifat gender itu sendiri yang tidak dikotomis laki-laki perempuan. Ya. Makanya nanti di dalam produk ada sifat produk yang untuk laki-laki tapi memiliki sifat feminisme, feminitas, ya. Sifat feminitas ya, sifat feminin. Padahal itu produknya laki-laki. Ya. Jadi tidak selanjutnya maskulin 100% tidak. Ataupun sama produk perempuan, untuk perempuan ada yang lebih bersifat maskulin. Nah, sifat feminin nanti tadi tidak akan menerangkan lebih jauh nanti ya. Dalam kesempatan kali ini pada menerangkan bahwa segmentasi produk parfum itu memiliki spektrum 6 ini. Jadi antara laki-laki dan perempuan, di dalam perempuan ada juga segmentasi berdasarkan usia juga. Jadi laki-laki dewasa, laki-laki remaja, ataupun bayi. Perempuan, laki-laki, bayi, baby boy, baby girl. Ini dengan bahasa gambar kita bisa mengerti. Jadi dari bagan ini merupakan bahasa gambar, bahasa tanda. Baik ikonik, simbolik, ataupun indeksial. Nanti itu pembahasan 3 bentuk tanda itu nanti di belakang nanti saya akan terangkan lebih jauh. Nah, jadi kalau kita melihat segmentasi, apa yang disebut segmentasi, ini berarti memilah-milah konsumen ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan kebutuhan. Suatu produk ditujukan pada segmentasi tertentu, pada kelompok-kelompok konsumen tertentu yang memiliki kesamaan kebutuhan tadi. Kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Bahkan di dalam kelompok laki-laki itu ada laki-laki dewasa, anak-anak, bayi. Nah, ini pengelompokan tersebut. Laki-laki dewasa kebutuhannya berbeda dengan bayi laki-laki. Nah, ini pengelompokan ini akan memudahkan untuk mencapai sasaran-sasaran produk lebih efektif sesuai dengan need atau kebutuhan dari kelompok-kelompok konsumen tersebut. Kenapa perlunya segmentasi ini? Karena konsumen itu mengontrol dirinya sendiri, identitas mereka. Ya, jadi kalau saya seorang laki-laki, tentu tidak mungkin saya, ya, misalnya
saya menggunakan produk perempuan. Parfum saja ya, itu ditandai ini parfumnya laki-laki, parfumnya perempuan. Maka kalau salah pakai, kita juga sebagai seorang laki-laki, identitas kita itu jadi berubah. Pak Edi kok pakai parfum perempuan? Itu kan punya siapa itu? Nah, ini kan identitas identitas konsumen ini menjadi terpengaruh. Maka kita konsumen ini mengontrol dan memilih produk yang sesuai dengan need kebutuhan kita maupun identitas kita. Laki-laki akan memilih produk-produk yang sesuai dengan need-nya laki-laki, identitas laki-laki. Jadi penggunaan pembelian barang akan ditentukan dengan perilaku konsumen yang semacam itu. Nah, nanti kalian dalam mata kuliah periklanan akan diajari ataupun dikaji berkenaan dengan perilaku konsumen. Need-nya apa? Ya. Nah, ini perlu disampaikan. Bahkan kita membangun kepribadian kita juga menggunakan produk-produk. Ya, tentunya para selebritis, artis-artis itu tidak akan sembarangan memilih produk karena produk atribut yang melekat pada diri mereka itu penanda identitas mereka. Jadi produk itu menjadi tanda. Seorang Syahrini tidak akan mungkin dia membeli tas buatan Cibaduyut karena identitasnya akan terkait dengan produk-produk yang berkualitas dan mahal. Tentu yang dimiliki dan dipilihnya adalah brand-brand yang terpercaya kualitasnya. Tidak hanya itu, tapi yang mahal untuk menunjukkan kesuksesan dari capaian seorang artis. Ya, dan ini akan menjadi standar buat harga seorang artis. Nah, sekali manggung ratusan juta, maka tidak mungkin dia gunakan baju yang harganya ratusan ribu. Jatuh nanti citra dirinya. Dia akan menggunakan baju yang bermerek dengan brand desainer internasional, harganya yang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, ini kan identitas seorang konsumen ini akan dibangun melalui merek dari produk yang dikonsumsinya. Karena merek ini akan mampu melindungi identitas dan perasaan nyaman tentang siapa penggunanya. Sehingga produk-produk itu dibangun juga dibedakan berdasarkan gender. Misalnya Pak Edi ya tidak nyaman gunakan jaket warnanya pink. Itu ya tidak nyaman. Karena representasi identitas Pak Edi akan jatuh. Pak Edi cocok itu pakai jaket warnanya pink. Ini karena warna tadi adalah sebuah tanda yang merepresentasikan identitas penggunanya. Nah, maka kalian akan melihat bagaimana tanda digunakan untuk membedakan produk-produk itu berdasarkan segmen pasar tertentu atau berdasarkan gender tertentu. Nah, walaupun biasanya segmentasi gender digunakan untuk produk-produk misalnya kayak kosmetik, fashion, ya, majalah, itu kan ada majalah wanita, bacaan-bacaan femina gitu ya. Nah, walaupun kadang-kadang tadi ya suka, kadang-kadang menelisik itu ya, ada majalah femina. Tapi majalah itu kan untuk perempuan. Nah, adanya itu mau dibacanya. Misalnya kalau otomotif ya majalahnya laki-laki. Karena kenapa di situ di segmentasi berdasarkan gender tadi karena wanita dan laki-laki pun dalam memproses informasi itu memiliki cara yang berbeda, cara pandang. Si pola berpikir, bahkan cara berpikir ya, antara laki-laki dan perempuan, antara maskulin dan feminis dengan sifat maskulinitas dan feminitas itu merupakan memiliki karakter pemikiran yang berbeda, yang akan menentukan perilaku, cara berpikir, cara
berbicara, cara bertindak, maka produk-produk itu perlu untuk dikelompokkan, ya, digolongkan dalam berdasarkan gender atau segmentasi yang berdasarkan gender tersebut. Artinya jenis kelamin ataupun gender itu bisa menjadi dasar untuk dilakukannya segmentasi produk dengan kata lain. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi produk gender atau gender brand, nah, ini berarti brand itu ternyata ada juga yang dibangun berdasarkan gender. Nah, penjelasan tadi ya. Karena kadang-kadang produk itu diasosiasikan citranya dengan stereotip jenis kelamin tertentu di dalam benak konsumen, ya. Ataupun mengaitkan produk tertentu dengan citra identitas maskulin dan feminin. Ya. Misalnya, kan ada motor laki-laki, motor perempuan dulu. Nah, sekarang berkembang dari gender itu tidak dikurang, ada motor perempuan misalnya kalau di motor misalnya motor bebek sama motor laki-laki. Tapi ternyata di motor bebek ini, ya, ternyata dibubuhi karakter maskulin, sehingga sekarang stereotip motor laki-laki tidak harus yang tangkinya ada di depan, ya, menggelembung di depannya, tidak seperti itu. Yang seperti motor bebek itu, ya, nah, itu kan ada yang diberikan karakter maskulin, karakter sport, sehingga tidak harus moge yang mendominasi, bahwa seolah-olah laki-laki hanya digambarkan dalam bentuk moge, motor gede saja. Jadi di sini bagaimana membangun merek yang tersegmentasi dalam kelompok gender atau gender brand. Jadi tentunya kita harus mampu memodifikasi produk atau merek tersebut sehingga menarik bagi stereotip gender, ataupun stereotip pria ataupun stereotip wanita. Yang keduanya, bisa memberikan penggambaran jenis kelamin. Ya, jadi produk itu punya jenis kelamin. Stereotipnya bisa dibangun berdasarkan penggambaran jenis kelamin tertentu. Stereotip maskulin ataupun feminin. Misalnya digambarkan dalam iklan-iklan tertentu, maka bintang-bintang iklan yang memiliki karakteristik stereotip maskulin ini tentu akan menghantarkan produk-produk tersebut memiliki citra maskulinitas yang tinggi. Kalau misalnya ada laki-laki yang memiliki sifat feminisnya agak dominan, untuk menggambarkan produk yang macho tidak cocok, karena stereotipnya beda. Nah, tentu adalah produk yang maskulin ini laki-laki yang macho, yang bakar, badannya berotot, six pack, ya. Dan yang laki-laki yang gemulai, ini kan beda, nanti akan membangun stereotip yang berbeda. Termasuk feminin, produk feminin ya tentunya khususnya bintang-bintang yang cantik, yang merepresentasikan sifat feminin yang kuat. Ya. Jadi iklan promosi ini kayak demikian, menggunakan endorser atau penyampai iklan yang memiliki stereotip yang sama dengan produk yang ditawarkan. Termasuk bentuk-bentuk kemasan. Bentuk kemasan ini ya stereotipnya akan merepresentasikan atau mewakili segmen yang dituju. Nah, jadi kemasan tadi menjadi tanda akhirnya, karena dia merepresentasikan segmen pasar tertentu yang dituju, merepresentasikan target penjualannya, merepresentasikan segmen gender produk. Artinya
kemasan tadi itu terkait dengan sesuatu yang lain di luar diri. Nah, ini semiosis. Semiosisnya di situ. Jadi pemaknaannya dia tidak hanya pada dirinya sendirian sih, tapi bentuknya itu tidak hanya terkait dengan dirinya bentuk itu sendiri, tapi terkait dengan sesuatu yang lain di luar dirinya. Nah, disitulah proses semiosis. Proses pemberian makna suatu tanda. Ya. Maka dosen kemasan ini merupakan faktor yang penting untuk mencerminkan atau merepresentasikan isi produk. Ya, produk ini untuk siapa dan produk ini punya karakter apa, ya, termasuk identitas penggunanya. Sehingga akhirnya kalau orang memahami karakternya, merepresentasikan jenis tertentu, maka target gender yang dituju tadi akan tertarik, ya, tertarik dan merasa need-nya terpancing, kebutuhannya itu terpancing, dan perhatiannya terpancing, sehingga memiliki potensi target gender tadi itu untuk membeli produk yang sesuai dengan identitas ataupun need kebutuhan gender tertentu. Maka kalau dikatakan brand gender brand produk parfum itu dibangun ya untuk menggait konsumen pria, konsumen wanita, perempuan, bayi, laki-laki itu parfum. Ini sesuai dengan tujuannya. Nah, ini kemasan-kemasannya kita akan lihat nanti kira-kira bentuknya seperti apa. Kita tunjukkan tadi ini. Kita akan melihat ada bagaimana bentuk tadi merepresentasikan segmen gender tertentu. Baik, saya kira ini sementara keterkaitan antara kajian semiotika terkait dengan komunikasi pemasaran, di mana bentuk-bentuk visual dari sebuah desain bisa menjadi penanda target audiens yang memiliki karakteristik tertentu. Dan dia bisa mengidentifikasikan need kebutuhan dari segmen pasar tertentu ataupun identitas segmen pasar tertentu. Dan itu bisa dilihat dalam pesan-pesan verbal maupun non-verbal. Dan itu memang sengaja dibutuhkan oleh para desainer untuk menciptakan tanda tertentu yang merepresentasikan segmentasi dan identitas pengguna. Kemudian juga bisa dipahami oleh mahasiswa, bisa kita lebih banyak diskusikan dalam diskusi kelas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.